Mantap Erdogan, Turki akhirnya stop semua perdagangan dengan Israel karena genosida di Gaza. Evlerini terk etmeye zorladığı sivilleri yolda kasıtlı olarak bombalayan bir canilikle kelimenin tam anlamıyla bir devlet terörü estiriyor. Turki menghentikan semua perdagangan dengan Israel karena krisis kemanusiaan yang diakibatkannya di Gaza. Kebijakan itu diumumkan Kementerian Perdagangan Turki pada hari Kamis 2 Mei 2024. Transaksi ekspor dan impor terkait Israel telah dihentikan, mencakup semua produk, ungkap kementerian itu. Turki akan secara ketat dan tegas menerapkan langkah-langkah baru ini sampai pemerintah Israel mengizinkan aliran bantuan kemanusiaan yang cukup dan tidak terputus ke Gaza, papar kementerian itu. Menteri Luar Negeri Israel Katz mengkritik tindakan tersebut di platform media sosial X dengan mengatakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berperilaku seperti seorang diktator. Sebelumnya, Turki dan Israel memiliki perjanjian perdagangan bebas yang berlaku sejak tahun 1997. Volume perdagangan antara kedua negara mencapai 3 atau 6,3 miliar dolar Amerika pada tahun 2023, di mana 76% diantaranya adalah ekspor Turki, menurut Institut Statistik Turki. Kementerian Perdagangan Turki mengatakan mereka berkoordinasi dengan Kementerian Ekonomi Nasional Palestina untuk memastikan warga Palestina yang tinggal di wilayah pendudukan seperti tepi barat dan tidak akan dirugikan oleh tindakan tersebut. Turki juga mengekspor produk ke wilayah Palestina melalui bea cukai Israel. Sikap yang mengeras. Sejak menderita kekalahan besar dalam pemilu lokal di Turki pada Maret, pemerintah Turki semakin mengintensifkan kritiknya terhadap Israel dan mengambil serangkaian langkah terhadap pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pemerintah menilai kebijakan yang relatif lebih seimbang mengenai Palestina dan Gaza telah berdampak negatif terhadap pemilih intinya yang merupakan umat Islam yang taat, yang khawatir dengan invasi Israel yang sedang berlangsung di Gaza. Rezim kolonial Zionis meratakan seluruh lingkungan pemukiman dan menargetkan infrastruktur sipil lainnya termasuk sekolah, rumah sakit, dan juga masjid. Pemerintah Turki pertama kali memberlakukan pembatasan ekspor ke Israel pada lebih dari 50 produk dimulai 9 April 2024 kemarin. Presiden Turki Erdogan bulan lalu secara terbuka bertemu dengan para pemimpin Hamas termasuk Kepala Biro Politik Ismail Haniyeh untuk pertama kalinya sejak serangan kelompok tersebut terhadap Israel pada 7 Oktober. Erdogan mengirim Menteri Luar Negerinya Hakan Fidan ke Doha untuk bertemu dengan para pejabat senior Hamas. Fidan dalam pernyataan terpisah awal pekan ini mengumumkan Ankara juga akan bergabung dalam kasus genosida Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Konstitusi Internasional. Fidan mengatakan Turki telah mempertimbangkan bagaimana menanggapi tindakan Israel selama perang di Gaza selama beberapa waktu dan telah mengambil tindakan terhadap Israel seperti membatasi beberapa ekspor. Pakar hukum kami telah mempelajari bagaimana berpartisipasi dalam kasus hukum melawan Israel di ICJ, ujar Fidan dalam pidatonya disiarkan televisi. Dia menjelaskan Erdogan menyetujui rencana para pejabat tersebut sehingga Turki akan secara hukum mendukung kasus Afrika Selatan melawan Israel di ICJ dan segera mengajukan permohonan kami ke pengadilan. Turki bertujuan memperkuat kasus Afrika Selatan dengan langkah ini. Nicaragua dan Kolombia sebelumnya telah mencoba melakukan intervensi dalam kasus yang sama dengan permohonan terpisah, namun pengadilan belum mengambil keputusan atas permintaan mereka. Fidan mengatakan Turki membahas masalah ini dengan beberapa anggota organisasi kerjasama Islam yang mengatakan mereka kemungkinan juga akan bergabung dalam kasus ini.
Mantap, Turki bersama Iran bersatu. Erdogan katakan Israel jadi pecundang lawan Iran. Seiring beredanya respon hukuman Iran berupa operasi janji sejati sebagai respon terhadap serangan teroris Zionis baru-baru ini terhadap konsulat Iran di Damaskus, kini Israel berusaha menciptakan perang psikologis melawan Iran di media sosial. Sehubungan dengan hal tersebut, seorang komentator Turki keturunan Suriah dan analis isu-isu Asia Barat bereaksi terhadap ancaman agresor Zionis selama beberapa hari terakhir dalam sebuah postingan Instagram dengan menerbitkan sebuah pesan. Hosni Mahali, seorang jurnalis dan analis isu-isu Asia Barat di Turki yang sebelumnya menanggapi operasi rudal dan drone unik Iran terhadap sasaran militer di Israel. Dalam pidatonya menyebut operasi Iran sebagai prestis dan martabat bagi negara-negara Arab, dunia Islam dan Palestina dalam perjuangan melawan penjajah. Dalam pesan singkatnya, Hosni Mahali mengajak rezim Zionis dengan sejarah palsunya dengan memamerkan karpet tenunan tangan yang penuh pola dan kecanggihan Iran serta sejarah minimal 10.000 tahun dan kehebatan Iran. Jurnalis ini dalam postingan terbaru yang diterbitkan di jejaring sosial Instagram mengatakan, ketika rezim palsu Israel didirikan pada tahun 1948 dan tidak memiliki sejarah, mereka berpikir dapat menangani orang-orang Iran yang memiliki sejarah setidaknya 10.000 tahun. Dan dengan peran seperti itu, karpet tenunan tangan dengan corak dan bentuknya, maka salah total. Komentator Turki itu sebelumnya mengatakan bahwa Iran adalah satu-satunya negara di antara negara-negara Islam dan Arab yang berdiri teguh dan tulus menghadapi penjajah untuk mendukung perjuangan Palestina. Bahkan Turki juga bersatu bersama Iran melawan kebengisan rezim Zionis.